eh, setelah semua sumber daya materi kami alihkan ke apotek untuk modal usaha, saya dengan istri memutuskan untuk program bayi tabung. Karena kami sudah 10 tahun menikah, segala macam program yang kami jalankan itu tidak berhasil. Di tahun ke-10 puncaknya adalah saya dengan istri sempat bertengkar hebat kalau boleh cerita ya. Bolak-balik Safa Marwah itu 7 kali untuk merayu Allah gitu kan. Sampai akhirnya kita sama-sama tahu bahwa sumber air itu muncul di bawah kakinya Nabi Ismail. Nah, ini yang juga kemudian menjadi pegangan saya sampai hari ini. Bahwa untuk kita mendapatkan rezeki di satu titik, kita nggak harus fokus ke situ kok. Justru bukannya nggak harus ya, justru harus di luar itu fokusnya. Jadi ada 7 mantra supaya uang kita tetap betah di dalam dompet. Nah, itu. Wah, mantra ini ya. Ada 7 mantra, tapi mantranya syariah ya. Kita kedatangan pengusaha dari Blitar yaitu Mas Arief. Kalau dibilang pengusaha itu pengusaha apa begitu? Sekarang lebih nyaman dikenal sebagai pengusaha memang karena memang aktivitinya sekarang sudah 100% di wirausaha. Kalau dulu masih separuh-separuh Mas, dulu bekerja juga, wirausaha juga. Jadi kalau orang menyebutnya apa ya, sampingan atau 2 kaki atau apalah gitu. Sekarang 100% di dunia usaha jadi sudah nyaman dengan berangkat pengusaha. dari profesionalis berarti ya? Kalau di bidang yang menghasilkan uang iya, secara kita kerja dibayar ya. Tapi kalau berjualan, berdagang itu sudah dari kuliah saya sudah berjualan gitu. Jadi sebenarnya sebelum bekerja sebagai profesional udah wirausaha duluan sebenarnya kalau bisa dibilang begitu. Ya, di mana? Perusahaan apa? Saya bekerja di perusahaan produsen vaksin khusus untuk ternak, untuk ayam ya, vaksin avian influenza. Jadi background saya dokter hewan secara pendidikan, kemudian lulus itu langsung bekerja di perusahaan tersebut. Karena areanya satu Indonesia, kebetulan saya mendapatkan penempatan di Indonesia Timur, klien terbanyak di Kota Blitar, jadi akhirnya dipindahlah ke Kota Blitar. Sejak tahun 2012 saya di Blitar, 2012 akhir, sejak itu menetap di Blitar. Nah ini kok dokter hewan buka apotik manusia gitu. Itu kenapa Mas kok? Nah, tiba-tiba ke apotik gitu loh Mas. Ini kalau saya tarik mundur ketika saya pertama kali mengenal yang namanya kewirausahaan atau entrepreneurship ya, itu sejak saya kuliah semester 1. Kebetulan saya kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Semester 1 itu sudah gabung di BEM-KM, itu BEM-nya kampus. Karena ada BEM fakultas, ada BEM-nya kampus. Sejak kecil, sejak SD itu saya memang senang berorganisasi Mas. Jadi SD berorganisasi, SMP berorganisasi, SMA berorganisasi, maka kuliah pun lanjut organisasinya gitu. Bahkan bisa dibilang lebih senang kegiatan organisasinya daripada belajar di dalam kelasnya gitu. Oke. Nah, dari BMKM itu kemudian ada kegiatan atau program Leadership and Entrepreneurship School. Ini mungkin teman-teman seangkatan saya kalau sempat melihat ini pasti ingat juga begitu ya. Nah dari situlah saya diperkenalkan dengan yang namanya dunia kewirausahaan. Sampai benar-benar kemudian saya pengen nih punya usaha sendiri. Sejak termotivasi dari kegiatan itu. Akhirnya yang saya mulai pertama kali pada saat tahun pertama kuliah itu adalah karena saya orang Pekalongan. Saya tahu di sekeliling tempat tinggal saya di Pekalongan banyak produsen batik. Akhirnya saya jualan batik di Bogor. Setiap kali ada libur panjang saya pulang. Kembali ke Bogor pasti membawa karung-karung batik. Minimal 1 karung lah penuh. Jadi gak cuma tas atau koper aja tapi bawa karung yang isinya batik-batik dan alhamdulillah laku Mas. Saat kuliah itu Saat kuliah itu. Saya mengambil kesimpulan orang Pekalongan kalau merantau gak jualan batik itu rugi. Karena di kota-kota besar terutama itu harga batiknya tinggi. Jadi alhamdulillah berjalan jualan batik bahkan sampai ada beberapa teman dan junior yang kemudian membantu menjadi reseller dan kemudian juga ibu kos saya juga bantu jualin ya. Ibu kos saya lumayan penyumbang omset terbesar ya kan. Ibu-ibu hajah gitu ya. Kooperatif ya beliau. Sering arisan, sering pengajian, pesanannya selalu banyak. Jadi itu pertama kalinya menseriusi di situ. Sudah tahu ada hasilnya akhirnya ya udah seneng aja gitu kan jualan, kemudian semakin berjalannya waktu semakin menekuni apa itu kewirausahaan, sering ikut seminar-seminarnya di kampus begitu kan, ikut komunitasnya juga sampai kemudian di tahun keempat. Jadi saya tahun pertama, kita kan kuliah 4 tahun ya, tahun pertama itu di BMKM, tahun kedua, tahun ketiga saya kembali ke fakultas, aktif di organisasi di fakultas, kemudian tahun keempat kembali ke BMKM lagi, itu kita bikin program lagi. Jadi ketika tahun keempat kembali ke BEM kampus itu, yang dulu tahun pertama saya jadi peserta, tahun keempat saya jadi penyelenggara. Kita membuat yang namanya Entrepreneurship Development Unit.
tentang kewirausahaan lagi. Jadi digembleng lagi tentang kewirausahaan. Sering ikut bazar-bazar di kampus. Awal mulanya dari situ, bahkan 1 atau 2 tahun sebelum lulus saya sempat punya toko batik di Bogor. Oke. Berarti Bahkan cukup sampai pesat ya berarti ya? Iya, bahkan sampai kayaknya ini lulus kuliah nggak usah kerja deh. Tak teruskan aja tokonya gitu. Tapi ngemani orang tua, wes nyekolah ke tinggi-tinggi gitu ya. Udah dapat gelar dokter hewan, masa sih gelarnya nggak dipakai gitu kan. Mau menikah juga, ini calon mertua memandangnya seperti apa gitu kan. Akhirnya ya oke lah saya terima kesepakatan untuk saya bekerja menggunakan gelar saya. Gitu. Padahal kalau dari segi hasil udah lumayan ya Mas waktu itu. Untuk ukuran saya pada saat itu lumayan. Kalau itu diseriusi mungkin bisa lebih besar lagi. Ya kan di kota gede kan, di Bogor kan. Iya, kan sering dapat orderan seragam segala macam itu kan yang bikin besar. Ya sudah akhirnya memutuskan untuk bekerja, tapi waktu itu dengan target pribadi, oke aku kerja tapi nggak usah lama-lama lah kerjanya. 2 tahun cukup gitu. Itu tadi beneran ditinggal berarti ya, ditutup ya? Tutup akhirnya tokonya. Wih sayang ya Mas ya. Tapi memang belum lama sih, umurnya mungkin baru setahun lah, baru setahun buka. Ya akhirnya tutup terpaksa. Tutup, oke. Tutup, kita tarik barang-barangnya, ya udah ditinggal karena emang nggak stay lagi di sana kan. Dapat pekerjaan yang saya melamar di perusahaan yang dia holding company-nya di Bogor, berharap ditempatkan di Bogor. Iya. Saya pikir kerjanya bakal di Bogor, Betul. jadi bisa nyambi tokonya. Nah kan gitu kan. Ternyata kelempar ke Jawa Timur, Yang tadi di Blitar itu. di Blitar itu. Oh. Dan yang bikin saya waktu itu menerima adalah ini saya ingat nih, ini mungkin bisa jadi pegangan juga. Direktur saya waktu itu ketika saya interview dan saya menunjukkan, mungkin beliau melihat saya ada keberatan untuk ditempatkan di Jawa Timur begitu ya. Beliau menyampaikan seperti ini sampai sekarang saya masih ingat. Mas Arif, bumi Allah itu luas. Jadi nggak boleh milih-milih tempat tinggal di mana. Oh iya bener juga ya. Ya, ini juga di Blitar ini juga bumi Allah Bumi Mas. Allah nggak boleh, nggak mau tinggal di sana nggak Tapi boleh. kalau memang dilihat dari demografis jauh banget Mas. Bogor itu kalau di Jawa kan termasuk ujung barat lah ya. Iya. Blitar ini termasuk juga kategorinya ya walaupun nggak ujung-ujung timur banget ya udah Jawa Timur yang agak ke timur gitu loh. Iya dan nggak pernah tahu kan sebelumnya Blitar itu seperti apa gitu. Hanya karena memang waktu itu customernya kebanyakan di Blitar. Blitar kan penghasil telur terbesar ya, kan. banyak di sini Mas. Jadi ditempatkannya di Blitar dengan cover area se-Jawa Timur. Oh, Karena memang gitu. waktu itu orang lapangannya baru 2, satu cover area barat, satu cover area timur gitu. Tapi tidak bukan pekerjaan yang bagi saya sih bukan pekerjaan yang berat ya karena posisinya kan waktu itu sebagai kami menyebutnya sebagai apa namanya saya lupa. Kami mensupport distributor. Ya sebutlah customer service lah atau technical service gitu. Kayak prinsipal gitu. Prinsipal betul. Oh. Kata-kata yang tadi hilang itu prinsipal. Gitu. Prinsipal. Di setiap kota itu sudah ada cabang-cabang distributornya, Iya. sudah ada salesnya. Iya. Nah, tugas kami cuma mendampingi sales itu. Betul, kayak representatif dari pabrik Yes. untuk mendampingi distributor Yes. atau agensi. Termasuk gitu. kemudian ya kita ada target untuk mencari customer baru, tapi hanya sebatas memperkenalkan ini loh keunggulan produknya. Oke. Kalau untuk deal-dealan harga silahkan ke salesnya mereka. seperti itu. Jadi waktu itu mentargetkan pertama 2 tahun saja. Ternyata setelah 2 tahun terlewati dan posisi juga sudah menikah, tabungan juga sudah dihabiskan untuk beli rumah. 1 tahun pertama menikah saya sudah beli rumah sama istri, Wih, habis tabungan. Lumayan loh Mas. Itu hasil kerja bisa beli rumah 1 tahun. Iya, tabungan selama mulai jualan sejak kuliah itu. Oke. Hasil kerja 2 orang kita kumpulkan, ya sudah jadilah beli rumah di Blitar itu tadi. Oke. Habis-habisan itu. Jadi Nekat ya Mas ya. nekat. Karena memang orang tua juga beli rumah itu kali ditunda-tunda. Kan orang tua nasihatnya selalu begitu kan. Harganya akan semakin tinggi gitu kan. Wes paksakan aja gitu. Ya sudah akhirnya kita paksakan ngambil rumah di Blitar itu. Jadi nggak make sense kalau 2 tahun itu saya resign. Karena emang belum mampu. Oh, Oke lah akhirnya diundur tahun depan. Diundur lagi tahun depan, kok belum mampu juga, masih belum bisa melepaskan fasilitas perusahaan, ya kan? Kita kan waktu itu difasilitasi mobil sak bahan bakarnya, ya kan? Enak lah pokoknya. Itu termasuk juga dipakai untuk kebutuhan yang tidak perusahaan berarti ya? Iya. Waktu di rumah gitu dipakai. Jadi kan itu fasilitas yang melekat pada jabatan kan. Oh iya. Jadi iya, ketika kita ada keperluan belanja juga otomatis dipakai juga, keperluan pribadi ya dipakai juga gitu. Memang dibolehkan ya kayak Dibolehkan, gitu? dibolehkan. Kalau perusahaan kan yang penting targetnya masuk Oh, ya kan. iya, Ya kan? Yang penting targetnya masuk. Dan kalau klaim-klaiman yang penting klaim-klaimannya jelas gitu kan. Ya kita bisa mengatur Nggak lah. terlalu mengada-ngada. Ya. Ini bensin tagihan 10 juta Betul. loh. Ini kok 10 juta men. gitu. Betul, yang penting masih masuk akal begitu kan. Iya. Bilnya jelas. Sampai saya merasa siap
untuk resign itu di tahun kelima itu tadi, tahun 2017. Tabungan sudah ngumpul lagi, sudah kebayang mau usaha apa, dari batik juga semakin besar, jadi batiknya masih lanjut tuh. Oh masih lanjut. Ketika dulu di kampus itu kebanyakan offline dengan ya kita jualan di area kampus. Kemudian tahun-tahun 2016, 2017 ketika jualan online juga mulai rame, itu kami juga gencar mas jualan online-nya. Rekrut reseller online gitu kan. Alhamdulillah tambah besar. Sampai dia mati dalam tanda kutip ketika COVID. Nggak ada orang hajatan, otomatis nggak ada pesanan seragam, blas hilang gitu. 2019 kan. Tapi ketika itu tutup pun nggak ada pemasukan dari batik lagi. 2019, 2017 kan penerbitannya sudah buka. Oke, Mas saya mau tanya yang tadi. Ketika Mas Arif menyatakan siap gitu ya, berarti kan apa aja? Ini juga banyak dialami juga bagi teman-teman saya dan juga penonton Pecah Telur. Yang mereka sebenarnya ingin awalnya memiliki usaha sampingan atau bahkan berpindah dari profesional ke pebisnis, masih bingung apa yang harus disiapkan, indikasinya atau mungkin orang-orang yang biasa pakai tanda-tandanya apa begitu. Kalau Mas Arif waktu itu seperti apa? Waktu itu tolak ukur saya adalah saya sudah bisa mendapatkan penghasilan 2 kali lipat dari gaji. Berarti sudah usaha side hustle dulu, kerjaan sampingan dulu gitu ya. Dan itu kemudian diproyeksi kayak ini kalau diseriusin bisa lebih besar lagi. Yang 2 kali gaji itu yang berarti yang batik berarti ya? Ya, yang batik. Itu sih. Jadi mantapnya karena itu. Yang kedua, ya karena emang dari awal kan sudah lama pengen mandiri kan. Ini sudah nggak bisa ditunda lagi. Mindsetnya memang pengen bisnis mindsetnya adalah gitu pengen ya? mandiri gitu, pengen bisnis gitu. Pengen 100% di bisnis gitu. Berarti kayak kerja itu dalam rangka ngumpulin modal mas ya? Bisa dibilang begitu. Karena memang dari kecil didikan orang tua adalah harus saving. Dulu ketika sekolah uang sakunya bulanan mas. Uang saku bulanan? Bulanan. Jarang-jarang loh ini. Biasanya kan harian ya? Iya. Jadi sama orang tua saya sama almarhum bapak gitu dikasihnya bulanan. Habis nggak habis, pokoknya segitu. Akhirnya memaksa untuk ya pinter-pinter ngatur gitu. Kalau sebelum habis bulan nggak akan dikasih lagi. Oke. Ya dari situlah kemudian terbiasa untuk menabung. Ya menabung itu kan artinya satu menyisihkan uang, yang kedua kita menahan diri kan. Ketika teman mungkin beli apa atau nongkrong di mana, itu yang kemudian membuat tabungan itu lumayan banyak dan bisa dibilang saya selalu menyampaikan ke teman-teman atau ke karyawan untuk menabung karena tabungan itu menyelamatkan gitu. Karena itu yang saya alami. Oke, sebentar saya membawa senabung, saya tanya tadi yang masalah gaji bulanan tadi. Nah misal ini mas ya, karena kan anak kecil lah ya, anak kecil itu setelah habis itu di tanggal 15 atau udah habis itu gimana? Nangis gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah habis? Nggak pernah habis, karena setiap bulan pasti disisakan. Sisanya itu buat bulan depan tadi masih bisa. Iya. Oh iya. Jadi alhamdulillah itu yang satu yang saya syukuri selama hidup adalah kebiasaan menabung itu tadi. Menabung. Sampai sekarang masih. Jadi Siap. kenapa kemudian bisa beli rumah gitu kan? Ya karena ada tabungan. Gitu. Iya kan di usia 1 tahun menikah udah beli rumah itu juga jarang-jarang. Karena ada tabungan, belum tambahan penghasilan dari bekerja itu tadi. Mas, mekanisme menabungnya Mas Arif itu seperti apa? Kalau dulu belum tahu ilmunya, jadi ya udah pokoknya kita menahan diri untuk nggak macam-macam, nggak beli apa-apa, ada sisa itu yang ditabungkan gitu kan. Sekarang setelah tahu ilmunya, oh ternyata minimal 10% harus ditabungkan. Dipotong dulu berarti? Dipotong dulu. Jadi dulu saya sampai punya rekening sendiri untuk ini tabungan gitu, nggak boleh diambil. Jadi rekening itu nggak cukup satu gitu. Sampai seperti itu, sampai ke bawah ketika punya usaha sendiri penerbitan itu ya dari batik juga sama, kita punya penghasilan ini sekian persen harus ditabungkan, minimal 10% lah. Dirupakan uang mas? Dirupakan uang dalam rekening? Waktu itu dirupakan uang dalam rekening, belum mengenal yang namanya emas. Kan ada juga yang emas ataupun yang lain. Saya baru tahu menabung emas itu tahun 2018 atau 2019. Tapi sekarang menabungnya emas? Sampai sekarang menabung emas. Ya kan menahan menilai kan, nilainya bahkan kalau sekarang naiknya tinggi. Dari harga awal dulu saya ingat 900 kalau nggak salah. Ya kan per gram sekarang udah 2 juta kan. Iya hampir 2 juta sekarang. Itu juga sekarang setelah tahu lumayan nabung emas dan menyelamatkan juga ketika ada kebutuhan mau renovasi rumah dan termasuk untuk modal bikin apotek itu tadi. Oh iya. Dijual sebagian besar emasnya. Berarti SOP diri berarti apa ya? Ketentuan ambil tabungan. Nah itu tabungan itu boleh diambil untuk apa aja? Nah ini menarik. Saya punya
Jadi ada Ketentuan gitu ya. ada ketentuan yang insya Allah sudah tertanam dalam diri, jadi sudah automatically dilakukan ketika kita mau mengeluarkan uang. Jadi ada 7 mantra supaya uang kita tetap betah di dalam dompet. Nah Wah itu. mantra ini ya. Ada 7 mantra, Ada 7 tapi mantra. mantranya syariah ya. Bukan, ya oke. Jadi yang pertama adalah ketika kita ingin membeli sesuatu, tanyakan pada diri kita apakah itu sebuah keinginan atau kebutuhan. Itu satu, wajib itu. Ini keinginan atau kebutuhan? Kayaknya butuh sih gitu kan. Oke, kebutuhan kan. Berikan pertanyaan nomor 2. Bisa nggak pembeliannya ditunda besok? Nggak harus beli sekarang kan, besok aja gitu. Nah ketika ketemu besok, pas mau beli tanyain lagi. Bisa nggak ditunda minggu depan? Ketemu minggu depan tanyain lagi. Bisa nggak ditunda bulan depan? Seterusnya sampai 1 tahun. Kelima, saya sebulan ini aku nahan kan, kudu tak belilah, harus saya beli itu. Tapi ternyata masih ada pertanyaan kelima, bisa nggak ditunda tahun depan pembeliannya, ya kan? Nah kemudian yang keenam, sudah nunda setahun, sudah ada uangnya untuk beli, masih ada pertanyaan keenam, ada nggak merek lain atau produk lain yang fungsinya sama tapi lebih murah gitu? Kalaupun ada, kemudian kita punya pertanyaan ke-7 Mas Pamungkas, bisa nggak kita mendapatkan barang itu dengan cara gratis? Iya loh. Wah gitu, gimana caranya berarti kalau gratis? Dan itu memang agak sulit, yang ke-7 agak sulit kan ya. ke-7. Kalau 1 sampai 6 masih oke lah, kita nunda setahun, kita nyari yang lebih murah masih oke gitu. Yang nomor 7 memang nggak semua orang bisa. Iya, semua orang bisa. Tapi kita pernah mendengar cerita, dan ini real, ya bukan saya sih ya. Kalau saya levelnya masih, saya pernah dapat buku gratis karena jadi reseller buku itu. Oh, ya kan? Saya kayak semacam itu ya. Iya akhirnya semacam ya. itu. Jadi kalau case-nya saya yang sudah saya alami, saya jadi reseller buku, pengen buku itu, jadi saya daftar reseller, daftarnya gratis, harus menjual sekian supaya dapat komisi sekian, yang mana komisinya itu bisa dibuat untuk membeli buku itu gitu kan. Masih ada kelebihan komisi lagi kalau jualannya lebih kan. Iya. Nah ada kan orang-orang yang dia bisa dapat rumah di sebuah perumahan karena deal sama developernya. Dulu saya juga pernah dikasih tahu seperti itu. Datang ke developernya, bilang, Pak, saya pengen punya rumah di sini, saya bisa nggak dapat gratis gitu. Pala. Pak developer, saya harus ngejualin berapa unit supaya saya dapat 1 gratis di sini. Kalau dia beruntung kan, ada aja kan. Iya. Tunda, sampai memang benar-benar ya harus sekarang belinya gitu. Dan itu mendarah daging akhirnya gitu. Memang kelihatannya agak ngenes juga sih. Saya baru beli sesuatu kalau emang sudah rusak gitu ya, sudah benar-benar nggak bisa dipakai. Kan tadi filter pertama ini kebutuhan atau keinginan gitu. Ya. kan. Nah, mungkin kalau kebutuhan yang case-nya harus mendesak segera. Yes, betul. Kalau yang keinginan harus ada 7 level tadi, 7 mantra gitu ya. Even itu kebutuhan harus ada. Oh ada Iya. kebutuhan ya? Iya, meskipun itu kebutuhan. Kebutuhan pun harus dipakai 7 mantra ya? Iya. Dan itu ke bawah sampai sekarang. Itu yang kemudian mungkin karena itu 7 mantra supaya uang kita betah di dalam dompet ya, betah di dalam tabungan. Jadi itulah cara saya menumpuk tabungan. Berarti jarang beli barang dong Mas ya? Jarang, alhamdulillah jarang. Dan bukan tipikal orang yang kalau cowok mungkin ya hobi gitu ya, hobi mungkin mainan, hobi mungkin motor gitu kan, variasi segala macam. Enggak saya, PlayStation enggak. Siap. Kok kepikiran apotik? Nah. Nah itu Ini menarik juga nih. gimana itu Nah, Mas? jadi saya sama istri waktu itu berdiskusi tentang usaha saya khususnya. Saya itu sudah punya usaha penerbitan dan konveksi itu, tapi karena itu 80 bahkan sampai 100% dijalankan secara online, jadi customer kami itu sebagian besar atau bahkan bisa dibilang semuanya itu di luar Blitar. Jadi kami mempertanyakan, kok kita hidup di sini tapi nggak punya manfaat ke masyarakat sekitar. Oke. Ya kan, bisnis itu kan kita Kasih manfaat, memberikan kan? manfaat kan. Tapi yang menerima manfaat kok justru orang-orang jauh. Ngirim buku ke luar pulau, ngirim jas ke luar pulau ya kan. Yang orang Blitar sendiri terlepas dari memang bukan segmen marketnya ya. Even yang batik pun semuanya online kan, keluar semua. Orang di sekitar nggak ada yang tahu. Sampai saya paksakan buka showroom di rumah batik, itu pun nggak jalan karena mungkin orang nggak enak karena di rumah kan. Dasar pemikirannya adalah supaya memberikan kebermanfaatan ke masyarakat sekitar. Awalnya bukan apotek Mas, karena bagi saya waktu itu saya berpikirnya usaha itu semua sama aja. Intinya kan jualan gitu kan. Ya kita punya basic itu gitu kan. Saya seneng jualan. Selebihnya ilmu manajerial kan gitu kan. Jadi bagi saya bisnis itu apapun sama aja lah gitu kan. Awalnya yang mau kami jajaki adalah minimarket. Kami sudah ketemu dengan seseorang yang berkecimpung di dunia itu, sudah menyampaikan keinginan kami untuk buka minimarket, kemudian disampaikan, kemudian kami pulang dan kami pikir lagi, kok kayaknya nggak masuk ya. Karena posisi minimarket yang kami terima informasinya pada saat itu profit bulanannya tidak jauh berbeda atau bahkan kadang-kadang masih lebih besar profitnya penerbitan.
Sementara kalau kita punya minimarket itu pasti effortnya besar banget, produknya banyak, harus datang ke store ya kan, banyak yang harus dikontrol. Berbanding terbalik dengan penerbitan yang 100% online, cuma bekerja di balik laptop aja ya kan. Tapi penghasilannya minimarket pada saat itu yang kami terima informasinya dengan modal yang kami punya kan ada tipe-tipenya ya. Nek modalmu sekian, proyeksi profitnya sekian gitu. Kalau kamu punya modal yang lebih besar, ya proyeksi profitnya bisa lebih besar lagi. Nah, di proyeksi kami yang waktu itu mungkin paling kecil ya ternyata profitnya cuma sekian. Boleh digambarkan modal berapa, profitnya berapa Mas? Waktu itu kami starting di 200 atau 300 juta. Pokoknya level yang paling rendah lah. 200 sampai 300 juta untuk minimarket. Dapat profitnya? Kalau tidak salah 4 juta. Per bulan? Per bulan. Proyeksi profit 4 juta per bulan. 2% lah ya dari modal. Penerbitan saya masih lebih besar pada saat itu. Jadi akhirnya kami berpikir ulang, kami tunda. Kemudian kenapa apotek? Ya sudah, daripada bikin usaha malah tambah pusing, kita bikin apotek saja yang itu masih relate sama istri yang seorang dokter. Dan istri pun kan punya cita-cita untuk buka praktek mandiri kan pada saat itu. Kalau cuma praktek mandiri, saya bilang eman gitu. Karena praktek mandiri bukan bisnis. Ya kan? Jadi yang relate itu berarti istri ya? Kalau Masnya tadi ke dokter Iwan. Yes, betul. Istri dokter? Istri dokter. Apa itu? Sekarang beliau spesialis penyakit dalam. Praktek mandirinya di apotek kami. Selebihnya beliau ada 2 praktekan di rumah sakit. Oke. Satu di Rumah Sakit Umum Aminah, yang satunya lagi di Rumah Sakit Ibu Anak Tanjung Sari. Kan SIP dokter bisa 3 kan? Iya. Ya, jadi pada waktu itu ya udah daripada cuma buka praktek mandiri which is itu bukan bisnis, nggak bisa dikembangkan, kita buka apotek sekalian aja. Karena saya masih punya kacamata bisnis itu sama aja kok. Jadi saya punya optimisme Mas waktu itu. Nggak masalah, saya nggak punya background apotek, bukan apoteker gitu kan. Selama regulasinya boleh, nggak masalah, kita cari apotekernya gitu. Nah ini juga yang menjadi pegangan saya bahwa, tapi belakangan saya baru tahu istilahnya adalah resources allocator. Guru kita nih, kita kan punya guru yang sama nih, Coach Fahmi. Itu kan salah satu ciri leader, seorang leader atau seorang entrepreneur adalah dia seorang resources allocator kan. Dia bisa mengalokasikan sumber daya yang dia punya ya kan. Jadi ya tugas kita melisting kan, kita itu sebagai personal punya sumber daya apa. Selain intelektualitas pribadi katakanlah, di sekitar kita ada siapa dan kemudian kita perlu orang yang seperti apa gitu kan. Kalau case-nya apotek berarti kita butuh apoteker ya kan. Oke. Kita butuh orang-orang yang bisa mensupport itu, tenaga pelayanannya. Ya udah nyari orang yang tepat, kita sharing vision gitu kan, kita training, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Kayak dokter penyakit dalam tadi ya? Penyakit dalam. Itu nggak bisa tanpa apoteker, nggak boleh buka apotek ya Mas? Bisa. Harusnya bisa kan? Bisa. Praktek mandiri bisa. Orang datang ke entah di rumah atau buka ruko sendiri gitu kan di pinggir jalan, dia terima pasien, dia ngasih resep, resepnya kan lari ke apotek. Ya. Ya kan. Apoteknya sendiri apoteknya gitu ya. Kalau nggak punya apotek ya otomatis ke apotek orang toh. Orang ya. Tapi menurut kalau saya tadi lihat dari background yang kemudian terkumpul puzzle-nya itu bisa apotek menjadi bisnis yang cerdas Mas, bisa mengumpulkan beberapa elemen yang sudah ada. Kalau boleh dibilang bisnis apotek itu cuannya gede nggak Mas? Ini juga satu fenomena yang belakangan saya baru tahu. Yeah. Jadi ketika buka apotek itu saya hanya modal optimis dengan kacamata bisnis apapun sama aja. Saya sudah punya ilmunya ya kan, sudah bisnis lama gitu kan. Kita ngerti lah katakan, ayo ada sombong-sombong yang dikit mungkin ya. Tapi itu mungkin bukan, insya Allah bukan sombong lah, itu optimisme gitu ya. Yeah. Jadi insya Allah sama aja. Belakangan saya baru tahu setelah 1 tahun beroperasi, saya bersyukur di apotek kami, apotek RVK Medika itu ada 2 praktek dokter. Selain istri saya, spesialis penyakit dalam, di tempat kami ada psikiater. Saya melihat data hari ini kalau 2 dokter ini nggak ada, apotek itu apalagi di Kota Blitar ya, kita nggak bicara di kabupaten katakanlah di desa di daerah ya, di Kota Blitar aja nggak bisa hidup Mas. Begitu ya? Nggak bisa hidup, operasionalnya besar. Oh. Jadi memang hari ini apotek itu harus ada praktek dokternya. Berat ya? Berat. Bisa dibilang data kami 52% itu kontribusinya dari praktek dokter. Oke. Ada buku yang judulnya Luck Factor, karangan Richard Wiseman, seorang profesor psikologi dari UK kan. Beliau meneliti puluhan mungkin ribuan atau ratusan mungkin ya orang sukses, meneliti apa sih faktor yang membuat mereka selalu beruntung ya kan. Ternyata mostly menjawab bahwa mereka punya rasa optimis gitu. Jadi ketika saya baru mengetahui tentang luck factor itu, oh jangan-jangan ini karena saya optimis,
optimis itu kan kita bersangka baik kan sama Gusti Allah kan. Betul, betul. Allah kan kemudian akan sesuai dengan persangkaan hambanya. Kita memandang sesuatu dengan kacamata positif, sangka baik sama Gusti Allah, akhirnya semesta mendatangkan tim yang kompeten, yang luar biasa sampai hari ini yang saya banggakan, termasuk kemudian mendatangkan psikiater yang tidak kami duga-duga. Ketika bertemu dengan beliau, kami baru tahu bahwa ternyata beliau ini Dr. Fatimah SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, itu satu-satunya psikiater di Blitar Raya. Oh iya dah. Iya. Oh iya. Beliau juga sudah senior, Jadi istimewa. luar biasa Apoteknya beruntungnya jenengan. kami Iya, iya. begitu bekerja sama dengan beliau gitu. Ya udah pada akhirnya hanya kalimat-kalimat syukur gitu yang diucapkan gitu. Ya betul. Berarti boleh walaupun tidak sepenuhnya faktornya ini aja, boleh dibilang yang membawa keberuntungan itu salah satunya adalah optimis gitu ya. Ya, jadi saya rasa itu pertama kali lah ketika kita mau memulai sesuatu, ya kita harus optimis bahwa itu harus berhasil gitu. Iya kan, ada yang bilang juga optimis itu 70% keberhasilan. Ya kalau nggak optimis berarti kan nggak jalan berarti dia. Ya, ngapain? Ngapain nggak optimis Udah nggak jalan. bakar uang ya Iya. kan, udah ngeluarin modal renovasi segala macem, Iya. Tapi kan harus maju. saya dengar juga agak struggle di awal-awal Mas ya, di apoteknya itu Mas. Iya, pasti. Yang karena harus alokasi dana ke tempat yang lain begitu ya. Pendirian apotek juga lumayan struggle ya, karena kami mendapatkan tempat yang ya rumah tua, renovasinya besar, mengurus perizinannya juga agak sulit ternyata apotek itu. Sulit ya apotek Sulit. ya izinnya. Ya, jadi sewa tempat pertama itu kan 2 tahun ya, 1 tahun terpaksa kosong. Karena kita menyiapkan untuk renovasi dan menyiapkan berkas-berkas perizinan. Baru 1 tahun yang kedua baru kepake, itu pun bukan di awal tahun tapi di pertengahan tahun. Tapi karena memang sudah mengalokasikan modal ke sana, ya sudah otomatis mau nggak mau itu harus dikeluarkan, termasuk saya mendapatkan tim itu bulan Desember, sementara apotek baru operasional bulan Juni karena masalah perizinan. Jadi tim itu Ada 6 bulan ya Mas. sekitar berapa ya? Desember sampai Juni. Tu- Desember 7 sampai Mei lah katakan. 5-6 bulan ya. 6 betul. Sudah hire orang, sudah digaji, dan kita juga nggak mungkin bilang ini karena Berhenti apoteknya dulu belum gitu. operasional jadi kamu mulainya nanti ya bulan kalau Bulan sudah buka 6. gitu ya bulan 5 atau bulan 6, atau ini karena apoteknya belum operasional jadi gajimu separuh dulu, ya nggak bisa Mas, gaji full semua gitu. Tapi karena emang sudah mengalokasikan modal ke sana ya mau nggak mau. Tapi saya tidak pernah menyesali seperti itu, saya selalu insya Allah melihat sesuatu dari kacamata yang positif ya. Jadi memang yang kami lakukan 5 bulan pertama itu ketika apotek belum operasional ya mereka ditatar, mereka di training, dan trainingnya kan nggak cuman teknis kan tapi juga non teknis. Jadi ya sudah teman-teman pokoknya berangkat ke kantor penerbitan pada saat itu yang di rumah saya, berangkat jam sekian, agendanya apa, belajar kayak kamu kuliah aja, kayak kamu sekolah gitu. Akhirnya saya nyari-nyari materi untuk mentraining mereka gitu. Oke. Jadi transfer knowledge ya mungkin buahnya baru kerasa sekarang begitu kan, karena mereka 5 bulan di training. Usia berapa sekarang apoteknya berarti? Hampir 2 tahun per Juni. Kami menghitungnya mulai dari 5 Juni 2023 itu mulai operasional hari pertama. Jadi Juni besok genap 2 tahun. Termasuk usaha yang hari ini bisa dibilang Ya, daripada yang lain lumayan agak ya, tebel gitu ya. ya. secara Dan ini yang kasih. kemudian bisa diproyeksi untuk di scale up. Karena kalau penerbitan, kalau konveksi itu 100% bergantung sama saya. Oke. Hari ini, 2 ini saya tempatkan sebagai bisnis hobi saja. Sebagai supporting ke komunitas kedokteran hewan dan peternakan saja. Bukan sebagai bisnis yang menghidupi saya. Sekarang kalau ngomongin penghidupan, nafkah, apotek ini. Makanya fokusnya sekarang banyak di apotek. Jadi yang ibarat kita itu jadi tulang punggung utamanya gitu Iya. ya. Oke, tadi juga menarik, apotek bisa di scale up, yang lain tidak scale up. Saya jadi penasaran, kriteria usaha yang bisa di scale up itu seperti apa Mas? Sependek pengetahuan saya, yang jelas itu usaha harus bisa disistemasi, bisa berjalan tanpa kehadiran ownernya. Nah, tugas owner ini membuat bagaimana supaya usahanya bisa berjalan tanpa kehadiran owner gitu. Kuncinya adalah di manusianya kan. Saya selalu berpegangan bahwa ketika kita mengharapkan sebuah sistem yang hebat, maka kita harus menciptakan orang yang hebat, tim-tim yang hebat gitu kan. Ketika kita menginginkan sebuah organisasi yang hebat, maka orang-orangnya juga harus hebat juga. Makanya pendidikan dan pelatihan itu menjadi backbone. Jadi saya nggak menyesali 6 atau 5 bulan melatih teman-teman itu. Dan itu menjadi istilahnya apa ya, kunci bertumbuh bagi kami, bahwa ketika mau bertumbuh maka harus belajar, orang-orangnya harus bertumbuh. Nah, karena 5 bulan awal itu mereka ditatar, kemudian apotek baru buka bulan pertama, kalau nggak salah sebulan pertama atau bulan kedua, masuk bulan kedua, itu sudah saya tinggal Mas. Saya tinggal apa? Saya tinggal bolak-balik Surabaya. Oke. Untuk apa? Untuk program hamil. Ini juga mungkin nyambung ke pertanyaan Yang tadi ya. jenengan tadi. Jadi
eh, tidak lama setelah apotek itu buka, setelah semua sumber daya materi kami alihkan ke apotek untuk modal usaha, saya dengan istri memutuskan untuk program bayi tabung. Karena kami sudah 10 tahun menikah, ya. Kami menikah tahun 2013, sudah berbagai macam program hamil dijalani sejak menikah. Bukan orang yang atau bukan pasangan yang long distance juga bukan, rutin berhubungan. Tapi karena memang ada masalah kesehatan aja begitu ya, mungkin ya, masalah hormonal, akhirnya segala macam program yang kami jalankan itu tidak berhasil. Di tahun ke-10 puncaknya adalah saya dengan istri sempat bertengkar hebat kalau boleh cerita ya. Sudah sampai di titik depresi mungkin istri saya perkara keturunan ini. Sampai akhirnya kemudian saya mencari informasi dan alhamdulillah dari teman ketemu yang sudah berhasil melakukan program bayi tabung. Dan ketika mendapatkan informasi bayi tabung pertama kali tentu agak defense juga. Karena yang pertama ini biayanya besar, nggak murah mas bayi tabung. Jadi Sampai berapa boleh tahu mas? awalnya saya diinfokan bisa sampai 100 dan 150 juta. Biaya yang cukup besar apalagi waktu itu sumber daya kami sudah habis ke apotek. Baru terkuras kan? Baru terkuras di apotek ya kan. Satu defense karena materinya, yang kedua defense karena kita harus bolak-balik Surabaya loh. Dan itu nggak deket gitu. Ya udah menyerah dengan keadaan, harus dijalani. Aset yang ada apa dicari, dikumpulkan, nyukup nggak segitu, yang bisa dijual. Struggle yang berikutnya di situ. Sepakat kita merelakan diri, merelakan harta yang kita punya untuk melaksanakan program bayi tabung itu. Kita bolak-balik Surabaya, kadang sebulan sekali. Kalau sudah mulai deket-deket program itu bisa sebulan 2 kali atau bahkan pernah juga seminggu sekali. Ada juga kalau nggak salah yang opsi menginap di sana ya mas kalau nggak salah. Betul, otomatis biaya yang dikeluarkan nggak cuma biaya program kan, Oh iya. biaya perjalanannya, biaya menginap di sana ya kan. Nggak mungkin dokternya praktek sore, saya nggak suka perjalanan malam, udah capek juga pasti nginep kalau selesai kontrol kan. Embrionya ditransfer juga harus stay di sana seminggu, jadi cukup menguras tenaga, pikiran segala macam gitu. Kalau untuk proses anunya mas, bayi tabung itu sebenarnya seperti apa sih mas mekanismenya bagi bisa dijelaskan dengan untuk orang awam seperti kita? Yang saya tahu aja ya, Ya. ini ahlinya orang medis nih harusnya nih. Oke. Bayi tabung itu antara sperma sama ovumnya dipertemukan di luar, di cawan kan, di dalam laboratorium. Bukan di dalam tabung, bukan. Kenapa disebut bayi tabung? Karena dia dipertemukannya di cawan tabung begitu di laboratorium. Kalau dari pihak suami dicari sperma yang paling oke, yang paling perform begitu ya. Kalau dari pihak perempuannya ya diperbaiki, masalahnya apa? Kalau di istri saya kebetulan salah satunya adalah masalah hormonal, yang menstruasinya nggak rutin ya kan. Jadi diperbaiki dulu. Oh iya iya. Supaya rutin, kemudian supaya bisa menghasilkan ovum yang besar ya kan. Ketika sudah bisa mendapatkan ovum yang besar, sel telur yang besar itu kemudian ada prosedur yang namanya ovum pick up. Jadi prosedur mengambil sel telur dari tubuh si perempuannya. Jadi spermanya sudah diambil, telurnya diambil kemudian dipertemukan di Ditabung itu. ditabung tadi di cawan di dalam laboratorium. Nah setelah dipertemukan, ketika itu berhasil, katakanlah apa ya, berhasil jadi pembuahan, barulah kemudian si pembuahan atau yang disebut dengan embrio itu ditanam di rahim ibunya. Oke. Jadi itulah yang kemudian disebut sebagai embrio transfer, ya kan. Waktu itu kami mendapatkan 4 embrio. Berarti ada 4 sperma yang bagus. Iya, dapat Apa? 4 embrio, itu hasil pembuahannya dapat 4. Dapat 4 ya. Nah, yang harusnya kalau mungkin rahimnya kuat itu 4-4-nya bisa ditanam tuh. Oke. Karena ada juga orang-orang yang ditanam 4-4-nya. Berarti dapat 4 bayi. Iya, dapat Kalau 4 jadi, bayi. oke. Iya. Ada yang ditanam 3, jadi 3 bayi gitu kan. Tapi waktu itu dokter kami dari 4 itu kan dilihat ya perkembangannya seperti apa, ternyata yang bertahan cuma 3, yang 1 tidak bertahan, di dalam lab itu dia tidak bertahan. Akhirnya dari 3 yang bertahan itu alih-alih ditanam semua di rahim istri, hanya 2 yang ditanam. Yang 1 sampai sekarang masih di lab. Oh masih disimpan. Sampai sekarang masih disimpan. Masih hidup berarti dia. Masih hidup. Jadi sewaktu-waktu kita mau program lagi,
masih bisa pakai Masih ada embrio itu. tabungan satu Iya, embrio. Iya, jadi kita nyekolahin embrio istilahnya. Kalau orang-orang nyekolahin Tapi anak dia gitu kan. nggak gede di sana kan? Enggak. Tetap kecil kan? Sel, iya. Oke. Tapi kan ada biaya setiap bulannya. Ada biaya perawatan. Jadi nyekolahin embrio istilahnya. Oke. Orang-orang nyekolahin anak, kita nyekolahin embrio. Jadi 2 yang ditanam Mas. 2 yang ditanam itu qadarullah yang berkembang di dalam perut cuma 1. Oh. Jadi yang tadinya diprediksi bisa jadi anak kembar, Iya. ternyata yang 1 nggak kuat, akhirnya cuma 1 yang berkembang sampai sekarang alhamdulillah sudah berumur 1 tahun setengah gitu. Jadi mungkin kalau ditanya episode terberat tadi ketika kami memutuskan untuk bayi tabung. Karena sumber dayanya semua sudah dialokasikan ke apotek, ternyata harus mencari tambang di mana lagi nih untuk bisa membiayai program bayi tabung ini. Gitu. Tapi sampai jual-jual atau enggak? Atau cukup dari tabungan aja? 1 tabungan, yang kedua jual aset, Oh, tetap. jual mobil, Oh iya. jual emas dan beberapa adalah perhiasan kalau nggak salah nyonya gitu. Ya yang paling berat dilepaskan mobil itu sih, mobil pertama kan soalnya. Sebegitu berartinya ya Mas ya seorang anak ya Mas. Ya akhirnya ya hari ini tetap kami bersyukur sih karena worth it gitu kan. Ya namanya ya oke lah dulu mobil bisa dipeluk, bisa dicium setirnya gitu kan. Tapi sekarang anak lebih dari itu. Oke. No regret lah, nggak nyesel sama sekali. Siap. Anak bagi Mas Arif itu apa arti seorang anak? Hadiah terindah sih bagi kami ya dari Gusti Allah ya. Yang sudah lama dinanti-nantikan gitu kan. Jadi satu hal bahwa menyadari lagi-lagi ya apa yang kita rencanakan tidak selalu sesuai dengan apa yang dibutuhkan menurut kacamata Gusti Allah begitu ya. Salah satu yang saya impikan sebenarnya ketika menikah di usia 25 tahun, saya kan menikah usia 25 tahun. Salah satu yang saya bayangkan pada saat menikah itu ketika punya anak ya kan, anaknya sudah agak besar, kita nggak beda jauh umurnya nih, bisa kayak friend aja kan, sama anak bisa buru-buruan gitu kan. Kan teman-teman begitu kan. Iya. Harusnya hari ini kalau 1 tahun atau 2 tahun menikah itu sudah dikaruniai anak, mungkin anak sekarang usia 10 atau 11 tahun. Nggak terlalu beda jauh lah umur ya. Sekarang saya 36, 37 kan. Ketika kita semakin bertambah usia ya kan masih kuat lah kita kan. Laki-laki kita punya rencana, punya bayangan seperti itu ternyata emang ya mungkin pada saat itu menurut Gusti Allah emang belum siap aja gitu. Ini bisa menjadi pelajaran juga. Pada akhirnya harus ketemu dokter yang memang dia spesialisasinya di situ gitu. Meskipun sama-sama katakanlah opjin ya, tapi kan kalau yang bayi tabung ini dia khusus Mas, dia sekolah lagi kan untuk bisa tahu ilmu itu dan dia memang pekerjaannya spesial di situ, jadi memang harus khusus gitu, bukan yang biasa-biasa aja. Kalau memang bisa melangkah ke sana, ada rezekinya. Kalau sudah umur ya, kami juga disarankan untuk langsung bayi tabung karena waktu datang pertama kali ke dokter itu usianya sudah 35 atau 36 tahun saya lupa. Jadi sudah tidak mungkin lagi untuk inseminasi buat insem ya, itu sudah nggak mungkin kan sebenarnya. Kalau tahapannya belum ke bayi tabung itu kita bisa nyoba insem dulu. Inseminasi sperma itu kan. Tapi kalau kata dokter karena udah usia segitu mending langsung bayi tabung aja. Secara kondisi ekonomi kan baru merintis usaha yang tadi ya, yang apotik tadi kan. Iya. Secara keuangan kan mungkin juga terkuras. Secara fokus juga lagi fokus banget di usahanya yang apotik itu. Ada nggak waktu itu kayak wah aku tak pending dulu nih 1 tahun atau 2 tahun lagi untuk bayi tabungnya, kok nggak melakukan opsi itu Mas? Karena sudah sampai di titik kritis kalau boleh dibilang yang tadi saya cerita ketika kami sempat bertengkar sama istri saya, sempat bertengkar tentang ini gitu kan, nggak ada jalan lain dan harus disegerakan gitu. Kalau ditunda lagi dari istri sudah mendesak sih, nggak bisa ditunda lagi, nggak ada alasan gitu. Even waktu itu ada pilihan umroh dulu gitu kan. Oh iya bisa ada jadi pilihan kan. umroh dulu, karena beberapa pasangan kan juga melakukan punya cerita itu kan. Ya. Umroh, berdoa, kemudian pulang alhamdulillah gitu kan. Tapi pada case-nya kami dengan pertimbangan kami pada saat itu rasanya yang paling masuk di akal kami pada saat itu adalah langsung program bayi tabung. Langsung program. Untuk yang kayak ini nggak bisa pakai 7 mantra tadi berarti. Iya. Harus ditunda dulu sebulan. Udah 10 tahun loh. Iya kan. Kalau di mantra itu paling sampai setahun kan oh undangnya iya, kan. Iya. Ini lebih dari itu ya berarti.
Atau di mantan yang ke-7 bisa nggak didapat secara gratis? Itu gimana tuh? Sempat mau ngangkat anak tuh. Oh gitu ya. Kami 2 kali sempat mau ngangkat anak, tapi qadarullah ya belum jodohnya juga sama. Ngangkat anak itu berarti kayak gimana konsepnya itu Mas? Ya di kepercayaan keluarga kan coba deh ngangkat anak, siapa tahu bisa mancing. Ya Oh kan? iya kan, Itu kan kayak gitu biasanya. Biasanya kan gitu kan. Ya sudah karena menuruti orang tua, akhirnya sempat ada 3 kali, malah ada 2 yang hampir jadi 2 keluarga yang kami approach gitu kan. Yang satu sudah usia 2 tahun kalau nggak salah. Ini yang pertama kali kami approach, yang kami dekati, yang kemudian sudah hampir bulat mau dibawa ke Blitar, ternyata digondeli sama neneknya gitu. Jadi ini anak meninggal kedua orang tuanya kecelakaan, umur masih 2 tahun, punya kakak sudah 11-an tahun kalau nggak salah, dari keluarga tidak mampu, tinggal sama neneknya. Nah hampir kami bawa ke Blitar, sudah beberapa kali ke keluarganya, awalnya neneknya sepakat, tapi belakangan ketika hampir dibawa mungkin baru kerasa gitu ya, ngemani, akhirnya tidak jadi gitu. Karena kata neneknya wajahnya mirip seperti anak perempuannya yang meninggal itu tadi. Iya. Oke, akhirnya yang kedua kalinya kami mencoba approach ke satu keluarga lagi yang masih di lingkungan rumah orang tua di sana. Keluarga tidak mampu, posisi masih di dalam kandungan. Kami support beberapa kebutuhan kehamilannya pada saat itu. Tapi qadarullah ketika lahir ada satu lain hal yang kemudian menjadikan itu tidak berlanjut ya. Setelah anaknya lahir tidak berkenan untuk kemudian diangkat anak. Tapi sampai hari ini pun kami masih berhubungan baik. Masih kemarin Lebaran juga masih ketemu, anaknya sudah gede ya. Masih balita sih ya, 2 tahunan lah kalau nggak salah umurnya. Jadi qadarullah niatan itu tindak lanjuti, kan nggak sekedar niat doang ya, sudah ada tindak lanjutnya, approach, kita biayai segala macam. Ya Allah gantikan dengan rezeki. Yang ternyata tadi ya, bisa punya anak sendiri kok. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi nah ini mungkin bisa jadi highlight ya Mas ya. Jadi saya percaya yang namanya kita tuh belajar dari sa'inya Bunda Hajar yang diceritakan ketika beliau ditinggalkan di tanah tandus gurun pasir dengan anaknya Ismail, kemudian Ismailnya menangis karena kehausan ya kan. Kemudian Bunda Hajar lari untuk mencari sumber air, yang beberapa riwayat menyatakan bahwa sebenarnya Bunda Hajar tuh tahu kok di situ nggak ada sumber air, tapi dia paksakan untuk lari keliling bolak-balik Safa Marwah itu 7 kali untuk merayu Allah gitu kan, sampai akhirnya kita sama-sama tahu bahwa sumber air itu muncul di bawah kakinya Nabi Ismail, di luar rute larinya Hajar gitu kan. Nah ini yang juga kemudian menjadi pegangan saya sampai hari ini, bahwa untuk kita mendapatkan rezeki di satu titik, kita nggak harus fokus ke situ kok. Justru bukannya nggak harus ya, justru harus di luar itu fokusnya, kerjaannya harus di luar itu gitu. Makanya saya tipikal yang kayak sekarang punya apotik begitu ya. Saya nggak setiap hari harus ke situ kok gitu kan. Saya masih aktif kok di organisasi, di komunitas. Saya masih melakukan kegiatan sukarela saya di komunitas, ngurusin orang-orang, which is itu sudah saya lakukan dari zaman kuliah, ngedevelop orang, membuat orang itu ngerti 1-2 hal karena kita menyelenggarakan pelatihan, menyelenggarakan seminar gitu kan. Niatan baik itu yang kita lakukan di A, di B, di C, rezekinya ternyata di sini kok. Nggak jauh-jauh gitu, Allah kasih juga kok. Itu ini banget sih, sampai sekarang masih jadi pegangan juga bahwa kita nggak harus fokus di satu tempat kok untuk mendapatkan rezeki dari situ. Dalam konteks suami istri misalnya, saya sekarang menikmati ketika istri minta diantar. Dan saya menganggap itu bagian dari sa'i saya. Oke. Ayo antar ada pasien di Tanjung Sari gitu kan. Ayo antar ada pasien di Aminah. Even di apotek sendiri. Ayo nanti malam ada pasien di apotek gitu kan. Ayo antar. Atau sekarang ayo kemana gitu. Kalau konteksnya suami istri, saya sekarang lebih ke bagaimana melayani istri dengan baik gitu ya. Sebagaimana seorang suami yang baik. Karena itu salah satu yang kemudian akan mendatangkan rezeki menurut saya gitu. Nggak harus kok, ya oke lah kita membuat strategi segala macam untuk bisnis kita gitu ya. Kita mengevaluasi bisnis kita segala macam. Iya itu harus dilakukan, tapi nggak harus 100% di situ. Hal-hal non teknis di luar itu juga yang itu mendatangkan kebaikan itu harus dilakukan juga. Berbagi entah itu tenaga, kalau emang bisa berbaginya tenaga. Kalau bisa berbagi pengetahuan di komunitas seperti ini misalnya, kalau emang ada manfaat yang bisa diambil. Ya kita mendedikasikan diri untuk melayanin orang lah istilahnya. Dan pemahaman itu juga teman-teman kami di komunitas juga, terutama di pengurus ya, itu yang juga ditanamkan. Insya Allah rezekinya, katakanlah misalnya bisnismu lagi stagnan nih, ya kan? Ya sudah,
Jangan kemudian justru pusing dengan stagnasi itu. Datang ke komunitas, apa yang bisa dilakukan? Ketemu, ngobrol, atau ada kegiatan apa yang bisa dibantu. Kalau kita sudah mentok di bisnis kita, mau ditungguin sampai benjut pun kepala ini tetap akan mentok, Mas. Nggak akan ketemu solusi. Solusinya keluar dari bisnis. Ketemu orang, melakukan hal yang berbeda, melakukan kebaikan-kebaikan di luar sana, Allah yang akan memperbaiki bisnis ini. Siap. Itu yang kami percaya, Mas. Kayak Mas Arif juga sekarang aktif di komunitas TDA ya, di Blitar ya. Itu salah satu jalan ninjaku supaya bisnis ini. Jalan ninjanya ya. Ya dari dulu kan sudah seneng dengan organisasi ya. Siap. Seneng dengan ngelayanin orang. Jadi ya itu yang tadi saya percaya, Mas. Toh sama aja kok buktinya ketika ya sekarang bisalah dibandingin orang yang aktif di komunitas dengan yang fokus 100% di bisnisnya. Insya Allah sama kok rezekinya. Atau mungkin ketika saya vakum dari organisasi katakanlah, omsetnya nggak nambah kok. Dari perjalanannya Mas Arif, value yang mungkin Mas Arif pakai atau yang Mas Arif jaga dan mungkin akan terus dijaga gitu ya. Itu value apa sih, Mas? Saya tidak tahu ini disebut value atau bukan. Kalau disebut value, saya bisa bilang integritas, saya bisa menjaga integritas, kejujuran segala macam itu value wajib kita sebagai seorang wirausaha ya. Kepercayaan itu penting kan. Orang itu bekerja sama dengan kita, mau membeli apa yang kita tawarkan karena kan melihat kita siapa kan, mostly seperti itu, apalagi di level UMKM. Itu sudah, saya kira sudah jadi pengetahuan umum. Sekali kemudian integritas kita tercoreng, rusaklah ya. Uang bisa dicari tapi ketika nama baik rusak, susah memperbaikinya. Jadi itu saya rasa sudah menjadi pengetahuan umum. Tapi barangkali ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dipegang sama teman-teman juga. Saya sampai di titik ini, salah satu yang saya syukuri adalah ketika dulu saya belajar kewirausahaan tahun keempat ketika saya kuliah. Di tahun keempat saya kuliah itu, Mas, saya ketemu komunitas. Waktu itu saya belum kenal TDA. Saya ketemu komunitas yang namanya Pengusaha Tanpa Riba. Kami menyebutnya Gurunda Coach Samsul Arifin. Dan alhamdulillah saya termasuk orang yang beruntung karena bisa beberapa kali event dengan beliau. Bisa beberapa kali di mentor sama beliau. Yang rutin waktu itu sama muridnya beliau. Kan kalau di strukturalnya katakanlah beliau ini levelnya sudah Grandmaster ya. Grandmaster itu jadi hanya bisa, kalau di level saya yang mentornya kecil ini hanya ketemu sekali 2 kali sudah bersyukur ya. Nah yang rutin ketemu sebulan sekali adalah sama masternya, sama muridnya beliau yang kami mentoring setiap bulan. Dari situ saya bersyukur banyak belajar tentang fikih muamalah. Dan salah satu yang menjadi pegangan saya sampai hari ini adalah jangan sampai kita terjebak dalam hutang riba. Ya, namanya juga kemudian komunitas pengusaha tanpa riba kan. Jadi waktu itu yang benar-benar digaungkan adalah riba. Dari situ pertama kali mengenal tentang riba. Dan pertama kali kemudian riba itu dibuat mendarah daging menjadi pengetahuan bawah sadar. Yang pada awalnya ketika saya mungkin semester atau tahun-tahun awal, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga punya cita-cita, oh nanti kalau punya usaha, punya toko di pinggir jalan bisa minjem modal dari bank. Ketika saya keliling di Bogor waktu itu, saya melihat ada toko-toko dengan label mitra bank anu gitu ya. Itu saya sempat punya, nanti saya harus bisa. Oh, kayak gitu ada ya. labelnya itu, mitra bank. Yang jenengan pasti tahu lah. Ada mitra bank ini. Nah sejak saat itu, oh ternyata nggak boleh. Jadi itu yang benar-benar saya jaga sampai hari ini. Jangan sampai bersentuhan dengan itu. Yang itu kemudian mungkin membuat cerita hidup saya tidak menarik ya. Kalau orang-orang mungkin di interview di podcast menarik karena oh dulu saya jatuh karena riba ya kan, dihantam sama Gusti Allah. Sekarang saya sukses gitu kan. Jadi ada ceritanya. Tapi itu saya syukuri dan saya juga nauzubillah nggak mau. Moga-moga nggak terjadi ya. Semoga saya berharap jangan sampai mendapatkan ujian yang luar biasa hebat, nauzubillah saya tidak sanggup menanggungnya, meskipun janji Allah kita tidak akan mendapatkan ujian yang melebihi batas kemampuan kita ya, tapi jangan sampailah hanya untuk sekedar mendapatkan posisi sukses itu ya. Dari cerita pengusaha-pengusaha hebat kan kebanyakan begitu ya, tapi kalau bisa sih sukses aja tapi jangan mengalami episode itu. Kan sudah tahu ilmunya gitu kan, tinggal bagaimana kita menjaga supaya tidak mengalami episode buruk itu, tidak mengalami ujian yang kita tidak sanggup menanggungnya, dan ya sudah kita hidup sesuai dengan kemampuan, mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita visikan dengan kemampuan kita hari ini gitu. Mampunya baru 1 cabang, ya sudah kita bertahan dengan 1 cabang ini dulu aja. Saya nggak buru-buru kok untuk ayo kapan cabang kedua, cabang ketiga. Masa apotek cuma 1 cabang gitu kan. Apotek itu harusnya scale up. Nanti dulu. Kecuali ada yang mau invest silahkan. Ada yang mau invest pun saya mungkin masih mikir 2 kali gitu. Karena kan harus visinya sama. Visinya sama, harus benar dulu kan. Paham Beliaunya harus paham sama. muamalahnya seperti apa, untung ruginya bagaimana gitu kan. Yang menawarkan sudah ada Mas sebenarnya. Siap, terima kasih Mas sudah hadir di podcastnya Pecah Telur. Nanti teman-teman
kalau mau ngobrol lebih dalam, lebih lanjut dengan Mas Arif bisa datang di komunitas TDA. Iya, silahkan. Pengurus ya Mas ya? Insya Allah kami di TDA ada rebuan setiap hari Rabu 2 minggu sekali, Iya. silahkan datang. Atau kalau mau mencari saya hampir setiap hari saya di apotek sekarang. Oh di apotek Iya, setiap hari. karena kalau bisnis yang satunya kan online bisa di mana aja kan. Di rumah ada anak, ada utinya gitu kan, gak enak kalau kerja di rumah. Nggih, nggih, nggih. Jadi saya sekarang hampir setiap hari di apotek. Monggo kalau mau ngobrol bisa ke apotek di Jalan Bali nomor 112 Kota Blitar. Tadi namanya apa Mas? Apotek RVK Medica. Oke, nanti saya tuliskan di deskripsi juga. Siap, terima kasih sudah nyimak sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.